wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Sebelumnya, terima kasih kepada pemantik yang telah menyempatkan hadir pada acara diskusi hari ini. Jadi tujuan diskusi ini agar kita lebih tanggap terhadap isu-isu HAM, karena HAM itu alat untuk melindungi orang dari kekerasan yang sewenang-wenangnya. HAM mengembangkan sifat saling menghargai antar manusia, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin hak-hak orang lain agar tidak dilanggar. Lalu diskusi ini akan dikemas dengan santai. Terlebih dahulu para pemantik memaparkan topik diskusinya. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sehingga semakin interaktif ketika satu persatu audiens juga menggunakan kesempatan untuk ingin bertanya, memaparkan gagasan, kritik maupun tanggapan mengenai topik yang sedang diusung. Baik, di sini saya sebagai moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Mufti Syahputra akan memandu diskusi hari ini yang bertajuk 23 tahun reformasi, penyelesaian kasus HAM sebatas janji. Diskusi ini merupakan sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Himpunan Administrasi Publik Bagian Kajian dan Penalaran. Jadi mungkin sedikit disclaimer dari saya terlebih dahulu itu 21 Mei 98. Lebih dari 20 tahun yang lalu di mana Soeharto mundur jabatannya dari sebagai Presiden Republik Indonesia yang kurang lebih selama 30 tahun menjabat lah. Reformasi sudah berjalan lebih dari 2 dekade, tapi penegakan kasus HAM berat masa lalu belum juga tuntas. Upaya perlindungan HAM di Indonesia tercantum bentuk hukum tertulis yang memuat aturan-aturan HAM. Di antaranya itu ada dalam undang-undang, dalam konstitusi, ketetapan MPR, dan lain sebagainya. Penegakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu selalu saja mandek. Ketidakmampuan penuntasan masalah HAM dengan adanya impunitas bagi para pelakunya telah menimbulkan pertanyaan menyangkut keseriusan pemerintah. Cita-cita dari reformasi adalah penyelesaian berbagai pelanggaran HAM berat masa lalu, mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran HAM, serta memenuhi dan memajukan HAM sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Tuntutan HAM di era reformasi adalah menegakkan keadilan, mengakhiri impunitas, mengungkapkan kebenaran peristiwa sejarah, serta membentuk tatanan hukum yang bertujuan untuk melindungi HAM. Baik, karena sudah hadir para pemantik yang hebat, mungkin langsung saja kepada pemantik yang pertama. Untuk Kang Fajar, dipersilahkan menyampaikan materinya. Suaranya aman, suaranya? Terdengar, Kang? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk teman-teman semua. Semoga sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin sebelumnya disclaimer dulu lah ya. Ini bukan materi apa-apa mungkin ya. Kayak diskusi aja kita bareng-bareng memaknai 21 tahun reformasi ini. 23 tahun reformasi ini kita saling merefleksikan apa aja sih yang sudah terjadi di negeri ini gitu, khususnya terkait HAM. Nah, mungkin sesuai dengan kapasitas saya dalam menjalankan memahami hak asasi manusia sebagai sebuah diskursus atau wacana, saya mungkin akan tarik bagaimana kita memaknai hak asasi manusia yang mungkin dalam aktivitas praktisnya atau diskursusnya sering sekali mengalami perdebatan gitu tentang apa sih sebenarnya HAM itu, apakah HAM itu adalah kesewenang-wenangan milik siapapun gitu, apakah HAM itu justru sebaliknya untuk melindungi dan segala macam. Fenomena itu kan sering terjadi ya dalam diskursus publik kita gitu. Walaupun dalam diskursus kita mungkin setiap lingkungan beda-beda ya, bagaimana mendiskusikan HAM sebagai sebuah wacana. Mungkin ada yang di lingkungannya bahkan baru tahu bahwa HAM itu sebuah
wacana atau sebuah diskursus yang harus diperbincangkan dan penting, ada juga yang ya ngapain lah ngebahas HAM dan segala macam, itu bukan urusan kita dan segala macam. Nah, makanya tegangan dari kedua itu penting sekali untuk kita refleksikan bahwasannya HAM itu ternyata dimiliki oleh setiap human, ya, oleh setiap manusia, dan itu teh bisa aktif kalau kita mendiskusikannya, atau kalau itu teh kita distribusikan wacananya gitu. Nah, mungkin sedikit saja sih kalau dari saya, kan memantik ya, biar nanti ke depannya biar bisa diskusi dan segala macam. Kalau dari saya lebih ke secara general, ya, hak asasi manusia atau yang kita kenal dalam bahasa Inggrisnya human rights, banyak ide-ide yang bermunculan gitu, bagaimana human rights itu pertama kali muncul. Saya bakal bersandar dari ide awalnya, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar atau pernah belajar tentang ide ini. Ada konsep berpikir yang bernama state of nature yang diajukan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau misalnya. Dari situ kita bisa, mereka bertiga itu mengajak kita berpikir suatu keadaan di mana tidak adanya negara atau tidak adanya state atau tidak adanya bangsa atau nation. Jadi mengajak kita mengimajinasikan sebuah keadaan ketiadaan negara, gitu, ketiadaan state, ketiadaan nation gitu. Nah, dari ketiga pemikir ini memiliki kesimpulan yang beda-beda gitu. Misalnya dari Thomas Hobbes, misalnya dia mengimajinasikan bahwa pada dasarnya human itu adalah cenderung melakukan kejahatan, cenderung melakukan perbuatan yang buruk untuk sesamanya dan segala macam. Makanya diperlukan satu kekuatan penuh, satu kekuatan yang kuat dari apapun, bisa raja, bisa Tuhan, bisa apapun, untuk mengendalikan manusia-manusia ini. Jadi perspektif hak asasi manusia menurut Thomas Hobbes, ini yang saya tangkap ya. Jadi nanti enak kalau ada perdebatan atau enggak kan sebenarnya enggak gitu atau gimana. Tapi yang saya dapat perspektif Hobbes adalah bahwa hak asasi manusia kita agar bisa terlindungi dari kejahatan-kejahatan lain harus diserahkan kepada power, harus diserahkan kepada king, harus diserahkan kepada God, supaya hak saya bisa dilindungi oleh Tuhan, oleh raja, atau oleh state, oleh apapun. Jadi perspektif itu muncul dari pemikiran Hobbes tentang the power of, ya, seluruh kekuatan tuh harus ada yang megang satu orang. Entah itu perdebatan ya, satu orang itu bisa raja, bisa Tuhan, bisa state, bisa, kalau sekarang ada yang bilang enggak, itu tuh law, itu tuh hukum. Jadi perspektif itu yang menarik dari Hobbes misalnya sebenarnya. Nah, terus kita bergeser misalnya ke yang kita kenal bahwa konsep itu mungkin teman-teman sudah pernah dengar, itu konsep Leviathan, bahwa perlu adanya suatu tatanan yang emang ada satu kekuasaan yang melebihi kekuasaan apapun agar terjaminnya kondusivitas. Mungkin kita bisa merefleksikan pemikiran itu ke kejadian-kejadian sekarang gitu, di mana untuk menjaga kondusivitas akhirnya power itu ikut campur terhadap ranah-ranah sipil atau ranah-ranah yang seharusnya ada proses hukum, yang ranah-ranah yang harusnya ada proses peradilan,
Tapi demi dalam tanda kutip kondusivitas akhirnya ditempuh jalan pintas dan segala macam. Yang tentunya itu beresiko atau rentan terhadap aktivitas kejahatan atau pelanggaran HAM gitu. Itu perspektif pertama. Perspektif kedua ada John Locke misalnya. Sederhananya mungkin demi menjaga ketertiban misalnya, kita memerlukan satu kekuatan yang hanya untuk, kalau ini hanya untuk menjaga properti kita masing-masing. Karena manusia itu kecenderungannya mengambil properti, ya bahasa sekarangnya properti ya, mungkin bahasa dulunya mungkin mengambil apa ya, material atau mengambil sumber kehidupan pribadi. Jadi makanya state atau hukum diperlukan untuk saling menjaga properti gitu. Jadi hak asasi manusia, perspektif saya mengenai John Locke, hak asasi manusia itu hanya dibatasi sebagai properti saya harus dilindungi oleh state, properti Dava mungkin harus dikelola oleh state dan segala macam. Jadi perlindungannya hanya sebatas properti gitu. Negara tuh nggak boleh ikut campur terhadap properti setiap individu gitu. Hak asasi manusia hanya sebatas itu. Nah, atau yang terakhir dari Jean-Jacques Rousseau, bahwa sebenarnya manusia itu baik gitu pada dasarnya. Atau teman-teman pernah mengenal konsep tabula rasa gitu, bahwa sebenarnya manusia itu bagaikan selembar kertas putih dan segala macam. Tapi untuk menjaga itu, kita perlu melakukan kontrak sosial. Makanya ada salah satu wacana yang paling populer dari J.J. Rousseau adalah do kontrak sosial gitu. Akhirnya kita harus menjaga tatanan ini, tapi dia nggak bilang state atau nggak bilang power yang gede, tapi setiap human, setiap manusia harus memiliki komitmen untuk menjaga ketertiban ini atau untuk menjaga keharmonisan kehidupan ini, yang nantinya kontrak sosial itu dibentuk menjadi sebuah produk hukum. Nah, dari ketiga pemikir tadi, saya bisa merefleksikan bahwa sebenarnya pemikiran atau pandangan tentang hak asasi manusia itu sebenarnya beragam, plural gitu. Dan ini pun diiakan oleh sebuah artikel bahwa human rights are plural. Jadi pemikiran tentang human rights aja bahkan beragam gitu. Belum lagi kita sangkut pautkan terhadap corak ekonomi politik dari setiap pemikiran gitu atau bahkan negara. Itu dalam memandang human rights, faktor ekonomi politik itu nggak bisa dilepaskan gitu. Makanya mungkin kita sering kebingungan ya, kayak melihat kayak gini deh. Misalnya yang sekarang lagi ramai ya, misalnya konflik Palestina-Israel misalnya. Di satu sisi Israel atau enggak ya Israel sebagai sebuah state atau nation misalnya, dia punya upaya penegakan HAM loh. Karena selama 75 tahun atau bahkan sampai sekarang pelaku genosida Nazi itu masih diadili lewat pengadilan sampai sekarang. Terakhir itu kalau nggak salah 2019 itu ada dokumenternya dan segala macam. Tapi di sisi lain yang dia lakukan oleh rezimnya terhadap Palestina kan mencoba mengkooptasi atau mencoba mengusir sebuah entitas lokal di Gaza dan segala macam. Itu kan ada dilematik ya. Di satu sisi dia mencoba mengupayakan hak asasi terhadap korban-korban genosid gitu. Tapi di sisi lain dia
melakukan konfrontasi atau melakukan pelanggaran HAM, walaupun kita nggak bisa walaupun namanya perdebatan politik di dalamnya juga tidak bisa disederhanakan, tapi saya ingin mengajak ada tegangan gitu di antara kedua itu teh. Ada perbedaan gitu dalam kita memaknai hak asasi manusia, termasuk di Indonesia gitu. Kita support banget gitu terhadap warga atau rakyat Palestina di sana. Kita support banget dan segala macam. Tapi kita luput gitu. Ada 2 orang, 3 orang, bahkan yang baru saja meninggal gara-gara militer di Papua. Jadi dilematik itu terhadap dalam memandang HAM itu kan balik lagi ya, political will gitu, kebijakan politik dan segala macam. Nah, jadi penting juga untuk kita memaknai bagaimana hak asasi manusia dapat kita tegakkan gitu, berdasarkan dengan yang mungkin nanti ke depannya diskusinya bakal ke arah bagaimana corak ekonomi politik akhirnya mempengaruhi perspektif kita terhadap HAM gitu, karena berbeda gitu. Ya, liberalisme dalam memandang HAM juga beda, republikanisme dalam memandang HAM juga beda, bahkan sosialisme dan komunisme dalam memandang HAM aja beda gitu. Jadi penting sekali perbedaan ini untuk kita maknai agar kita dapat melancarkan diskursus HAM untuk Indonesia tuh kayak gimana sih? Gitu. Karena perdebatan juga ya, di Undang-Undang Dasar itu HAM diberi wadah gitu, secara khusus bahwa kita bisa mengungkapkan pendapat dan segala macam. Tapi ada undang-undang lain yang menggerogoti sarana dalam menjaga HAM gitu. Ya itu pun kan sebuah dilematika gitu bagi kita sebagai warga negara. Nah mungkin terakhir bahwa saya bisa berkata gini, bahwa human rights itu kunci awal buat kita mengakses political rights dan social rights. Jadi hak asasi manusia itu kunci awal buat kita mengakses hak kita dalam berpolitik dan hak kita dalam berkehidupan sosial. Kenapa? Karena tanpa hak asasi manusia ini dapat ditegakkan dan segala macam, otomatis bakal ada gap, bakal ada ketidakstabilan dalam political will-nya, bakal ada ketidakstabilan dalam social will-nya dan segala macam. Ya contohnya negara kita sampai saat ini ya, 23 tahun amanat reformasi, tapi yang harusnya ditegakkan dalam yang sebagai pondasi yakni pengadilan HAM, keadilan bagi korban HAM dan segala macam tidak beres sampai sekarang gitu, 23 tahun. Akhirnya political will-nya, social will-nya ya angin-anginan gitu. Walaupun sempat ada angin segar gitu 2014, Bapak calon presiden ketika itu menjanjikan bahwa penyelesaian kasus HAM berat itu menjadi prioritas gitu dalam kabinetnya dan segala macam. Tapi kan yang tindakan yang dia lakukan pertama adalah memasukkan terduga pelanggar HAM ke dalam kabinetnya. Jadi ya itu penting sekali kita melihat atau memaknai HAM dalam refleksinya, konteksnya gitu terhadap aktivitas pemerintahan kita gitu. Jadi itu mungkin dari saya mah, mungkin contohnya apa? Kayak misalnya di Amerika gitu. Ya political will-nya tidak akan jalan ketika slavery atau perbudakan itu dimusnahkan di sana. Ternyata nggak cukup slavery aja, misalnya apartheid mulai hilang. Dulu tuh misalnya di Afrika Selatan, political will-nya selalu tidak nyaman gitu, social will-nya selalu tidak nyaman karena ada
disparitas antara kulit hitam dan kulit putih gitu dalam kehidupan sosialnya. Ada rasisme, ada segala macam. Tapi kan itu selesai ketika didamaikan gitu. Human rights-nya udah jadi apa ya? Udah setara aja gitu. Dan itu harus didukung oleh produk hukum dan kebijakan politik. Jadi nggak bisa apa ya? Nggak bisa. Ya ini salah satu upaya ya mengadakan diskusi gitu. Tapi ya advance-nya lagi ya political will yang nantinya akan berdampak terhadap social will. Di kita misalnya, mungkin sebelum Tapol, PKI atau tahanan politik itu dihapuskan diskriminasinya, ya itu adalah salah satu upaya untuk menegakkan HAM kan. Tapi ya belum usai gitu. Masih banyak pelanggaran HAM yang mestinya kita tuntaskan, apalagi yang jadi aktor pelanggar HAM-nya state. Itu dosa besar, maksudnya itu apa ya, harus bisa direkonsiliasikan gitu, harus mengakui negara teh kalau saya sudah pernah melakukan kesalahan di masa lalu, biar political will-nya ke depannya jalan, social will-nya jalan gitu. Ya banyak lah ya negara yang sudah mengakui itu gitu, Jerman salah satunya gitu, dan segala macam. Indonesia kenapa gak mau ya, masyarakatnya aja menolak itu mungkin ya karena ada masih diskursus tentang hak asasinya masih belum merata gitu. Jadi itu mungkin dari saya mungkin apa terakhir apa? Bentar, takut ada yang kelewatan. Selain hak asasi manusia Indonesia, selain jadi kunci pertama untuk mengakses political will dan social will adalah bahwa mungkin tadi saya sempat singgung di awal bahwa apakah HAM itu adalah kesewenang-wenangan untuk setiap individu, apakah HAM itu adalah sebaliknya untuk melindungi dan segala macam. Mungkin perspektif yang bisa saya bagikan adalah bahwa hak asasi manusia itu justru melindungi kelompok yang rentan. Jadi bukan kesewenang-wenangan, tapi untuk melindungi kelompok yang rentan. Apa kelompok yang rentan itu? Misalnya di Indonesia, pasca dicapnya OPM sebagai organisasi teroris gitu. Jadi seluruh yang terlibat bersama OPM itu bisa dicap teroris dan itu negara boleh tembak ya. Itu negara disahkan oleh hukum itu boleh melakukan tindakan menghilangkan nyawa lah dalam tanda kutip. Itu bisa bisa melanggar hak asasi manusia kan. Nah, makanya HAM itu lahir atau ada untuk melindungi kelompok yang minor gitu. Baik minor secara agama, suku dan segala macam. Itu bisa diaktifkan untuk melindungi itu gitu. Dan segala macam. Jadi yang tadinya bergeser tentang ras dan segala macam, mungkin wacana itu bakal terus bergulir ya, di mana sekarang perempuan bisa menjadi salah satu diskursus yang penting juga karena sepanjang peradaban perempuan selalu menjadi kelompok yang didiskriminasi, kelompok yang selalu rentan terhadap kekerasan seksual dan segala macam. Tapi dengan adanya sarana HAM, gitu, hak-hak tentang perempuan pun menjadi diskursus baru, menjadi wacana baru kan yang bergulir gitu di kehidupan publik kita. Gitu. Dan yang terakhir mungkin selain hak minoritas dan hak perempuan, ada juga sekarang hak lingkungan gitu, environmental rights gitu, yang menjadi diskursus penting juga saat ini karena eksploitasi kapital yang sangat berlebih yang akhirnya menyebabkan kerusakan bagi lingkungan dan berdampak secara sosiologis maupun ekonomis terhadap
masyarakat sekitar gitu terhadap manusianya itu sendiri. Jadi dengan adanya sarana itu, semua diskursus bisa hadir gitu ke publik. Itu mungkin kalau dari saya mah ya selanjutnya kita berdiskusi aja mungkin ya. Siap, Itu mungkin siap. Terima kasih Kang Fajar ya. ya. Ya, baik, tadi juga kita sudah disuguhkan nih oleh Kang Fajar, bagaimana memaknai HAM yang sesungguhnya, cara merefleksikannya. Ternyata itu, HAM di setiap manusia pasti akan terus berjalan. Terus juga, Kang Fajar tadi menyebutkan dari ketiga filsuf, ada dari Thomas Hobbes, yang mana itu, bahwa HAM itu diserahkan kepada yang memiliki power lebih seperti raja, mungkin presiden dan lain sebagainya. Terus ada perspektif dari John Locke yang memerlukan suatu kekuatan hanya untuk menjaga propertinya masing-masing. Terus juga, sepertinya mungkin, negara itu tidak bisa ikut campur ya. Terus yang terakhir itu ada perspektif dari Rousseau ya, manusia itu pasti baik pada dasarnya. Eee, tapi perlu adanya kontrak sosial, setiap manusia harus mempunyai komitmen untuk menjaga kontrak sosial tersebut lah ya, Kang, ya. Terus juga, untuk memaknai HAM itu jangan lihat dari salah satu sudut pandang, pasti dari setiap ideologi itu berbeda-beda. Mungkin itu saja ya kesimpulan dari Kang Fajar. Oke, lanjut ke pemantik kedua terlebih dahulu. Kepada Mas Ginanjar dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Mufti Ya. kesempatannya. Halo teman-teman semua, ngomong-ngomong ini Mas Mufti apa jadi share screen apa gimana? Oh iya, bentar. Boleh operator tolong share screen yang dari Mas Ginanjar? Oke, sambil nunggu share screen, kenalan dulu kali ya. Halo Ya. teman-teman dari Hima AP Unpas, perkenalkan, nama saya Ginanjar Arya Suta, bisa panggil aja Anjar, saya mahasiswa Matematika UI, ini FMIPA sebenarnya, FMIPA UI angkatan 2017. Tahun ini kebetulan menjadi koordinator bidang sosial politik BEM UI 2021. Halo teman-teman semua. Halo Mas Mungkin Anjar. nanti saya juga ngisinya materi yang diminta Mas Mufti terkait pelanggaran-pelanggaran HAM berat, tapi mungkin nggak sekompleks Mas Kang Fajar kali ya, Kang Fajar, karena Kang Fajar emang anak dari orang dari FISIP. Tuh. Saya yang simpel-simpel aja lah. Oh ya, sebentar Mas ya untuk share screen-nya boleh mungkin sama host di share screen. Argi. Siap, mantap. Baik, yang ini Mas ya? Iya betul. Silakan. Oke, selamat siang semua. Tadi kita udah perkenalan singkat ya. Sekarang saya di sini diminta Mas Mufti untuk membahas terkait kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Boleh next? Boleh nih, sebelum masuk ke pelanggaran HAM berat, nih kita bahas dulu kalau misalkan dalam produk hukum di Indonesia itu pelanggaran HAM dibagi menjadi dua. Jadi ada pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Nah, di sini pelanggaran HAM berat ada
produk-produk hukum yang mengaturnya. Pertama ini dari internasional. Kalau dari internasional itu diatur di Statuta Roma. Ada 4 jenis pelanggaran HAM berat, yaitu ada kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi. Dan karena di sini kita konteksnya membahas pelanggaran HAM dalam negeri, dalam konteks ini di Indonesia, jadi kita hanya akan membahas 2 pertama, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, karena 2 terakhir itu internasional. Next. Oh, nanti kalau misalkan ada yang mau motong juga nggak masalah ya, kalau ada yang motong, ada apa. Sini kalau misalkan pengaturan di Indonesia, jadi sebenarnya pertama tuh pelanggaran HAM berat diatur di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Nah, di situ diatur kalau misalkan kasus pelanggaran HAM berat itu diadili di pengadilan spesial, yaitu pengadilan HAM. Nah, dari dampak dari peraturan tersebut kelahiran peraturan turunan, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Nah, di sini diatur secara rinci definisi dari pelanggaran HAM berat itu seperti apa dan bagaimana step by step dalam penyelesaiannya. Ini pertama tadi, di sini dibagi 2, ada kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Next. Nah, ini penjelasan dari kejahatan genosida. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara sebagai berikut. Nah, di sini poin pentingnya adalah suatu perbuatan yang dimaksudkan berdasarkan identitasnya. Jadi di sini ada identitas yang jadi unsur penting, yaitu ada kelompok bangsa, ras, etnis, kelompok agama. Jadi untuk yang perlu diingat ketika ada perbuatan yang melanggar HAM, kira-kira motifnya itu apa? Jika motifnya adalah untuk memusnahkan suatu kelompok suku, agama, ras, bangsa ini, maka ini bisa masuk kategori genosida. Nah, itu ada penjelasan yang lebih lanjut. Next. Nah, lalu yang kedua ini tadi ada kejahatan kemanusiaan ini di pasal 9. Nah, kejahatan kemanusiaan ini suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Di sini ada 2 unsur penting. Yang pertama adalah metodenya. Jadi di sini yang harus dipenuhi adalah metodenya itu meluas dan sistematik. Lalu yang kedua, korbannya adalah penduduk sipil. Jadi perlu diingat ya, kalau misalkan pelanggaran HAM itu hanya dikenakan penduduk sipil, karena tidak ada sebenarnya pelanggaran HAM ke TNI Polri sebagai perangkat negara, karena negara tidak memiliki hak untuk tidak memiliki hak, tapi hanya memiliki kewajiban dalam konteks HAM. Nah, di sini bisa dilihat poin-poinnya. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kalau cuma pembunuhan, itu harus dilihat apakah pembunuhan itu meluas dan sistemik. Jika meluas atau sistemik, maka ini masuk kejahatan kemanusiaan. Jika tidak, ya masuk pembunuhan biasa yang cara penyelesaiannya diatur di KUHP, tindak pidana di KUHP. Next. Nah, ini ada contoh-contoh kasus pelanggaran HAM berat Indonesia. Kalau berdasarkan catatan Komnas HAM itu ada 15 pelanggaran HAM berat di Indonesia. Tapi ironisnya di 23 tahun reformasi, itu kan tadi tahun 2000 ya. Berarti kita sekarang udah 22 tahun kita punya produk hukum. Kita punya pengadilan HAM, hanya 3 yang sudah melalui proses pengadilan yang sudah jadi, dan 3 itu pun problematik, tapi itu bukan bahasan kita kali ini. Kita fokus ke 12 kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang tidak ada penyelesaiannya oleh pemerintah. Ini yang pertama ada yang tahun 1965-66 atau lebih dikenal dengan dampak dari pasca G30 SPKI. Di sini lebih dari 2 juta warga itu dilanggar haknya, disiksa, ditahan, ditangkap, dibunuh, diperkosa, dan lain sebagainya. Karena dengan tuduhan, mereka ini anggota-anggota PKI, dan dampaknya masih terasa sampai sekarang ke keluarga-keluarga korban dan para penyintas yang masih didiskriminasi oleh masyarakat, bahkan hak-hak politika masih dikurangi. Seperti itu. Dan di sini yang ini dikategorikan Komnas HAM mengkategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, karena tadi ini meluas, terjadi di banyak daerah, dan sistemik, karena berdasarkan penyelidikan Komnas HAM ini ada yang membelakangi, ada yang membelakanginya, dan ada yang menggerakkannya, itu ya Presiden Soeharto. Ini
kalau ini disclaimer ya, kalau saya nyebut pelaku itu bukan pelaku versi pengadilan, tapi pelaku versi Komnas HAM, penyelidikan Komnas HAM. Jadi terduga sebenarnya. Tapi ya kita ngomong pelakunya aja lah. Next. Terus yang kedua ini yang masih di rezim yang sama, beda rezim tadi, tapi pelakunya sebenarnya sama. Di tahun 1982-85 itu banyak penembakan misterius atau lebih dikenal dengan Petrus. Nah di sini ini kalau Petrus itu korbannya sampai sekarang nggak ada yang tahu korban Petrus itu berapa. Jadi orang-orang kayak preman atau orang-orang yang memiliki pendapat berbeda dengan Orba yang dianggap mengancam rezim Orba itu ditembak, diculik, disiksa, dihilangkan dan lain sebagainya. Dan itu benar-benar sampai sekarang jumlah korban yang nggak tahu berapa, itu benar-benar misterius. Tapi yang kalau penyelidikan Komnas HAM sudah menemukan bahwa ini di latar belakangnya dari perintah presiden menentukan Petrus ini. Next. Ini dari TNI, Polri, Garnisun, pejabat sipil, Petrus tadi. Terus itu yang ketiga nih, penghilangan paksa. Ini pasti teman-teman yang awal tahu juga 1997-1998 sebenarnya, dan ini juga yang zaman reformasi. Penghilangan paksa ini banyak, beberapa ada 9, ada kalau nggak salah totalnya tuh 22 orang, 22 dihilangkan, diculik, 9 balik. Tapi 13 orang sampai sekarang masih hilang. Dan berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, ini padahal udah jelas penyelidikan Komnas HAM, penghilangan tersebut ini aktivis ya, yang kebanyakan aktivis. Penghilangan itu dilakukan oleh tim Mawar. Tim Mawar di bawah siapa? Tim Mawar di bawah Kopassus. Kopassus komando siapa? Komando menteri kita yang sekarang. Tapi itu kata Komnas HAM, bukan kata saya ya, kata Komnas HAM. Tuh, next. Itu jadi nanti bahasan juga. Itu juga termasuk permasalahan kenapa nggak kelar-kelar. Ini 98 juga. Ini peristiwa Talang Sari Lampung. Jadi di Lampung tuh ada komunitas berbasis ideologi religius. Nah di situ komunitas tersebut cuma sebenarnya gara-gara tentaranya baper, bukan baper sih. Jadi pas tentaranya masuk ke sana, ada satu orang tentara yang meninggal karena bentrok sama komunitas itu. Itu sebenarnya bukannya berarti yang dilakukan komunitas itu benar, tapi masalahnya setelah itu langsung komunitas Talang Sari ini dikepung oleh TNI tanpa melalui proses hukum. Misalkan melalui proses hukum kan, kalau tadi ada ngebunuh anggota TNI harusnya itu melalui proses hukum, tapi ini enggak, dikepung tanpa melalui proses hukum, disiksa, dibunuh dan sebagainya. Di sini ada 130 orang terbunuh, 77 orang diculik, 33 dirampas haknya, dan masih banyak lagi yang disiksa. Next. Nah ini juga dari tahun 98 di sini banyak banget 98-nya. Ini ada tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2. Dan salah satu korbannya ini abang saya juga mahasiswa UI kan di Yap Yunhap. Nah di sini tragedi Trisakti itu ketika para mahasiswa Trisakti yang lagi demo, bahkan mereka udah mundur ke kampus, itu benar-benar dipres sama polisi, dan akhirnya ada 4 orang meninggal. Terus Semanggi 1, Semanggi 2 pun itu tentang sidang istimewa MPR, dan itu memakan banyak korban. Dan mirisnya di Semanggi 1, Semanggi 2 itu permasalahannya itu adalah bentrokan antar warga, bentrokan horizontal disebabkan oleh Pam Swakarsa yang beranggotakan warga sipil tapi diberikan sedikit hak militer oleh pemerintah. Dan lucunya oleh Kapolri baru sekarang Pak Jenderal Listio Sigit itu wacananya mau diaktifkan Pam Swakarsa. Jadi bukan diselesaikan, malah penyebabnya itu mau diaktifkan kembali. Itu next. Terus ini ada kerusuhan Mei 98. Ini masih kita sebentar lagi juga ini kan kita lagi terkait juga selain peringatan reformasi adalah Mei berduka ketika banyak etnis Tionghoa dijarah, diperkosa. Sebenarnya pelanggaran HAM itu pelanggaran HAM beratnya itu bagian diperkosa ya. Semua
perempuan Tionghoa itu banyak perempuan Tionghoa diperkosa, bahkan sampai diperkosa, dibunuh, disiksa dan lain sebagainya. Itu, dan sampai sekarang negara juga ini masih menutup mata. Jadi, sangat jarang. Coba kayak pasti nyari susah kalau misalkan negara ngomongin tentang kerusuhan Mei, tentang pemerkosaan etnis Tionghoa itu hampir nggak ada oleh negara ya. Ini seakan tutup mata oleh kasus ini. Next. Sini peristiwa rumah gedung Aceh. Di sini di rumah gedung ini adalah rumah untuk menahan orang-orang dari yang dituduh, bukan dituduh bahkan diinterogasi soal GAM. Tapi ketika mereka nggak tahu, ketika mereka tidak memberikan jawaban diarahkan oleh TNI, itu mereka disiksa, dibunuh di kamp penyiksaan sebenarnya. Jatuhnya kamp penyiksaan dengan menunggangi isu GAM. Nah, ini dilakukan oleh TNI. Sebenarnya ini hampir mayoritas dari TNI atau Polri. Ini di sini ada 3.504 korban. Dia disekap, disiksa, dibunuh, diperkosa. Dan itu cuma berbasiskan dugaan kalau mereka itu GAM. Mereka itu bagian dari GAM. Next. Ini pembunuhan Dukun Santet nih. Sebenarnya saya nggak ngasih ilustrasi karena saya nggak menemukan ilustrasi yang appropriate. Agak nggak appropriate ilustrasi yang foto-fotonya itu, jadi ya bisa ditaruh. Jadi waktu itu tuh tahun 1999 ada isu terkait ini ada orang-orang ditandai dituduh mereka dukun santet. Dan itu tersebar di berbagai daerah, total 309 dari Jember, Banyuwangi dan Malang. Dan kenapa ini kan pelanggaran HAM berat? Ini kan sistematik kalau di penyelidikan Komnas HAM. Karena nggak mungkin kalau misalkan cuma dari organik dari warga cuma dari mulut ke mulut, tapi bisa eskalasinya setinggi itu di isu-isu lain, di isu-isu yang berkembang. Kan waktu itu ada yang isu pelantikan Habibie, itu kan banyak isu, tapi kenapa bisa tiba-tiba naik dukun santet, dan kenapa tiba-tiba orang-orang pada di-tag itu, diduga sama Komnas HAM ada keterlibatan higher power, di situ. Karena kalau cuma dari omongan warga susah dipercaya. Next. Ini 309. Terus next. Terus ini ada KKA Aceh, ini bentrokan sama TNI, sebenarnya sudah sama GAM. Jadi ada anggota TNI yang dibunuh GAM, ya, terus mereka langsung di KKA Aceh ini lagi ya mereka langsung nyari ya. Pokoknya kalau misalkan di Aceh ini banyak pelanggaran HAM itu, ketika ada anggota TNI tewas di tangan GAM, mereka langsung ke rumah warga sipil dan menginterogasi, menyiksa, bahkan sampai banyak yang tewas. Di sini ada 46 warga sipil tewas, 156 kena luka tembak, 10 orang hilang. Next. Nah, terus ini di Wasior dan Memenak, itu sebenarnya sama kasusnya kayak Aceh, cuma bedanya GAM diganti OPM. Sama kayak kalau Wasior itu pertama itu ada Brimob Polda dari Papua, ada 4 orang tewas dibunuh OPM, terus langsung mereka bukan ya, ada yang tewas, terus mereka ke rumah warga, diintegrasi semuanya, diinterogasi dan lain sebagainya. Dan itu banyak banget yang disiksa, 4 tewas, 1 mengalami kekerasan seksual, 5 hilang, 9 disiksa. Pun juga di Wamena sama. Di Wamena ini tiba-tiba aparat TNI Polri melakukan penyisiran di 25 kampung. Itu tiba-tiba kalau penyisiran di sana tuh langsung dimasukin di gedor-gedor rumah warga, masuk diintegrasi, kalau nggak bisa berikan jawaban, disiksa dan apa-apa. Ada 42 orang meninggal. 9 tewas. Awalnya tuh 9 orang tewas dan 38 orang luka berat. Tapi gara-gara pemberian paksa dan banyak kelaparan di sana, jadi akhirnya ada 42 orang meninggal karena kelaparan. Next. Ini masih contoh ya. Terus ini Jambo ke Upok, Aceh. Ini mirip-mirip juga terkait yang GAM. 12 warga sipil mati, meninggal, disiksa, ditembak, dibakar hidup-hidup. Sama kayak tadi kasusnya. Misalnya ada anggota TNI yang meninggal, terus ini. Next. Dan terakhir peristiwa Painai. Ini sama juga kayak Wamena dan Wasior.
Jadi ada yang meninggal sama OPM. Next. Di sini kan ada pola yang menarik. Jadi ketika ada anggota dari negara dalam artian TNI gugur, ini mereka langsung melampiaskannya ke warga-warga sipil. Ini dan habis itu nanti gimana sih kalau misalkan ada pelanggaran HAM berat? Ini pertama dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM. Terkait isu tersebut. Jadi kalau misalkan udah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, itu mereka submit berkasnya ke Jaksa Agung. Untuk nantinya Jaksa Agung melakukan penyidikan. Nanti ketika udah penyidikan, Jaksa Agung menuntut di Pengadilan HAM. Itu baru. Nah, kalau yang sampai ke Pengadilan HAM ini baru 3 yang tadi disebutkan. Kebanyakan itu mana ke Jaksa Agung. Di Jaksa Agung ditahan, nggak diteruskan, gara-gara pasti alasannya itu kurang bukti lah, kurang bukti atau kurang apa, itu selalu. Kalau udah pas Komnas HAM mengumpulkan laporan penyelidikannya itu hampir nggak pernah lewat penyidikan. Dan nggak bisa juga untuk hanya melihat ini cuma dari Jaksa Agung. Karena Jaksa Agung bertanggung jawab ke siapa? Ke Presiden langsung. Next. Dan ini kira-kira apa sih yang bisa hasilnya kalau misalkan tadi kita udah lewat Pengadilan HAM, kira-kira hasilnya itu apa aja? Pertama, kalau misalkan untuk pelaku, yang pasti sanksi pidana. Jika pelakunya itu masih hidup dan masih bisa diberikan sanksi, itu ada sanksi pidananya bermacam-macam sesuai pelanggaran apa yang dilakukan. Tapi kalau misalkan untuk korban, ini korban itu berhak untuk mendapat kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Ini dalam bentuk kan uang, bisa dalam bentuk uang, barang, pemulihan nama baik, dan lain sebagainya. Itu ke korban. Terus ini bisa juga, tadi ke mekanisme yudisial. Bisa juga mekanisme non-yudisial. Mekanisme non-yudisial itu bisa ditempuh jika si terduganya, pelakunya itu memang sudah tidak ada atau terlalu kompleks, itu bisa pakai mekanisme non-yudisial. Nah, mekanisme non-yudisial itu berupa bisa negara minta maaf, pemulihan nama baik korban, dan lain sebagainya. Itu mekanisme non-yudisial bisa lewat KKR. Jadi rekonsiliasi. Nah, tapi sayangnya bahkan yang mekanisme non-yudisial pun negara tidak mau untuk melakukan itu. Itu next. Dan ini kenapa itu penting? Itu penting untuk dilakukan negara. Yang pertama itu yang pasti kewajiban negara. Jadi saya bilang negara itu hanya punya kewajiban untuk ada 3 kewajiban negara dalam HAM, yaitu pertama menghormati, kedua melindungi, dan ketiga menyediakan hak, memenuhi. Kata yang paling tepat memenuhi HAM-HAM, hak-hak warga negaranya. Dan jika itu gagal, jika itu tidak dilakukan oleh negara, artinya negara sebagai institusi itu adalah pelanggar HAM juga. Yang berarti sebenarnya bisa dibilang sekarang negara itu termasuk pelanggaran HAM berat karena melakukan pembiaran, karena tidak menyelesaikan, menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini. Itu kalau misalkan dari itu pasti kewajiban. Terus yang kedua pemulihan nama baik, karena tadi banyak keluarga, walaupun misalkan ini kasusnya udah lama kok, udah santai, paling pelakunya juga udah nggak ada. Itu kayak Soeharto kan udah nggak ada juga ya, udah nggak ada. Tapi sini penting karena masih banyak korban-korban yang memiliki masih traumatis. Contohnya yang tadi yang dituduh PKI itu masih banyak yang kena diskriminasi, dituduh bagian dari GAM, dituduh bagian dari OPM dan lain sebagainya. Atau kayak yang etnis Tionghoa juga itu masih banyak memiliki pengalaman traumatis. Bahkan teman-temanku ya yang nggak merasakan secara langsung itu pengalaman traumatisnya lintas generasi. Teman-temanku di UI itu banyak yang itu punya nama baik. Jadi yang penting itu bagi protein mekanisme sudah itu ada. Kalau misalnya itu negara mengakui kalau negara itu punya salah di rezim sebelumnya, punya salah, melakukan rehabilitasi, ngasih kompensasi, rehabilitasi, seperti itu. Terus yang terakhir keadilan hukum. Ini kan termasuk hak asasi juga, hak sama di mata hukum. Ini kan emang berhak semua
para penyintas, para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM itu berhak untuk kasusnya segera diselesaikan dan mendapatkan keadilan yang mereka deserve tuh bahasa Indonesia apa ya deserve? Pokoknya deserve dah. Terus yang terakhir mengadili pelaku yang pasti kalau pelakunya masih ada. Yang sayangnya dan miris ya sekarang banyak pelakunya masih ada. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi Menko, dia masih ngejabat. Dan situ kan dipertanyakan. Di situ dipertanyakan mana keadilan dari negara. Kenapa bisa masih runless semuanya. Dan coba bayangkan kasusnya keluarga korban pembunuh atau penculik dari anak-anaknya itu masih ya tidak mendapat konsekuensi apapun. Menjadi menteri, ada yang jadi Menko, gitu. Next. Di sini ada polemiknya. Tadi pertama disinggung juga sama Kang Fajar. Ini ada political will. Nggak ada kemauan dari pemerintah. Paling kemauannya itu pasti 5 tahun sekali. Besar pengalaman tuh kemauan pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran HAM itu 5 tahun sekali. Pas Pilpres. Kemarin pas Pilpres. Saya akan melakukan pelanggaran HAM berat. Nih, kemarin kan Presiden Jokowi. Menuntaskan pelanggaran HAM berat. Terus sampai dia ngundang Bu Surmarsi yang aksi Kamisan ke istana. Tapi tetap aja pas sudah kepilih nggak ada penyelesaiannya, nggak ada penyelesaian apapun. Itu kan di sini political will dari pejabat negara. Praktik KKN yang tadi karena banyak pelaku-pelaku tadi yang bakal saya sebutkan itu banyak yang pelakunya tuh udah diidentifikasi sama Komnas HAM dan itu dari elemen TNI dan Polri dan banyak juga yang masih hidup sekarang selain yang Menteri Menko tadi ya. Dan di situ ada praktik KKN menggunakan nepotisme karena mereka punya jabatan yang tinggi, jadi intervensi dari lewat yang di penyidikan Jaksa Agung tadi. Yang terakhir ada ego tadi, bahkan cuma minta maaf pun nggak mau loh, minta maaf dan mengakui pun nggak mau. Di situ ada ego dari negara nggak mau ngaku kalau mereka itu punya salah di masa lalu. Negara itu nggak ada yang mau ngaku kalau kita punya salah masa lalu dan pokoknya bertindak seakan semuanya baik-baik aja. Bukan cuma pengakuan terkait pemerkosaan etnis Tionghoa pun, ya itu saksinya banyak, saksinya kan banyak banget, dan itu mereka nggak mau ngaku, dan nggak mau mengakui kalau misalkan ada sejarah kita tuh kelam, itu nggak ada yang mau ngaku. Nah ada kompleksitas kasus yang memang kasusnya tuh memang kompleks, dan mungkin dan banyak juga yang masih diselidiki oleh Komnas HAM karena kompleksitas kasus gitu. Next kayak. Nah, itu tadi tutup tutup dari presentasi saya. Di sini saya mengutip quote, banyak orang telah menjadi pelajar tapi belum menjadi manusia. Di sini saya tujukan ke pejabat-pejabat negara kita yang pasti semua itu terpelajar. Semua terpelajar di legislatif, eksekutif, yudikatif itu semuanya terpelajar, nggak ada yang nggak terpelajar. Tetapi di sini dipertanyakan, ternyata mereka itu belum menjadi manusia. Kenapa belum menjadi manusia? Karena ketika kita tidak menghormati hak asasi manusia, itu artinya kita tidak memanusiakan manusia lain, yang artinya kita itu belum menjadi manusia seutuhnya. Itu dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Ginanjar ya atas pemaparan materinya. Mungkin sedikit dari saya itu apa yang dijelaskan Mas Ginanjar tadi itu ada HAM berat di Indonesia itu ada 2 model ya. Ada kejahatan genosida maupun kejahatan dari segi manusia. Yang mana genosida itu menghancurkan sebagian kelompok agama, ras, bangsa, dan lain sebagainya. Lalu ada kejahatan kemanusiaan yang korbannya itu pasti dari sipil sendiri. Terus berbagai pelanggaran HAM berat masa lalu yang dijelaskan Mas Ginanjar itu udah banyak banget ya. Terima kasih Mas ya. Contohnya ada Petrus, penghilangan paksa, tragedi Semanggi 1 maupun 2, yang mana itu ada berbagai ingatan kayak Kapolri ya pengen membuat lagi Pam Swakarsa model baru, yang mana itu kan pasti menimbulkan trauma-trauma pada korban. Terus juga Mas Ginanjar di sini ngejelasin kenapa HAM itu penting, karena ya itu kewajiban negara. Seenggaknya negara itu menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negaranya.
Ya jika gagal ya negara sendiri itu pelanggar HAM berat tersebut. Terus juga HAM itu penting untuk pemulihan nama baik, keadilan hukum untuk mengadili para pelakunya. Terus kenapa sulitnya penuntasan HAM di Indonesia itu karena yang dijelaskan Mas Fajar dan Mas Ginanjar itu adanya political will, praktik KKN, terus, besarnya ego negara itulah sulitnya kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang katanya sulit sih yang katanya ya. Baik, mungkin kita langsung menuju penghujung diskusi kali ini karena dari teman-teman juga ya, udah kelihatan nih muka-muka yang ingin bertanya gitu. Seenggaknya kita, mainkanlah diskusi-diskusi mumpung ada Mas Ginanjar dan Kang Fajar ya yang memahami tentang HAM. Boleh mungkin yang ingin bertanya, bisa di-raise hand. Mana nih yang raise hand? Dari Kang Ferdi, mungkin dari Kang Ferdi ingin bertanya, Halo. Ya, terdengar Kang. Ya, baik. Mungkin tadi sangat menarik juga ya untuk diskusinya gitu kan, membahas tentang beberapa kasus HAM tadi yang sudah dibawakan oleh Pak Ginanjar dan Kang Fajar juga gitu kan. Namun di sini saya akan ada yang menarik satu gitu. Mungkin sebenarnya menurut saya pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut kan kita sudah 23 tahun reformasi nih. Beda waktu, beda zaman juga gitu, soal beda kondisinya juga gitu. Bahwa pelanggaran juga sudah terjadi gitu. Mungkin seperti dulu kita seperti tahu yang tadi sudah dijelaskan macam-macam pelanggarannya seperti Petrus, terus beberapa kasus yang di Aceh itu terkesan apa ya? Terkesan maksudnya memakai kontak fisik lah ibaratnya gitu kan. Namun yang saya tertarik di sini juga kan sebenarnya itu terkait pelanggaran HAM misalnya yang terduganya itu kayak melanggar kayak kebebasan berekspresi ya tentunya seperti hal tersebut gitu, adanya penghilangan orang-orang yang tidak sependapat atau sejalan dengan pemerintah atau kelompok tertentu gitu. Mungkin yang saya ingat di sini mungkin di era saat ini ya dengan adanya evolusi industri 4.0 gitu, di mana kita hidup di era informasi di era 4.0 lah khususnya gitu. Mungkin teman-teman yang identik di sini kita pasti gerah gitu dengan adanya sikap-sikap para pemerintah maupun oligarki yang menggunakan buzzer gitu atau pendegung gitu. Nah di sini buzzer ini ya bisa dikatakan cukup mengganggu gitu kalau menurut saya gitu. Dan di sini misalnya ada yang tidak sependapatkah gitu ataupun ada yang mengeluarkan aspirasi atau pendapatnya namun tidak sejalan dengan pemerintah, itu pasti kayak otomatis kayak langsung kayak entah itu diserang buzzer ataukah dihack gitu akunnya gitu. Beberapa kasus kan sudah terjadi gitu seperti salah satu contohnya kasus kayak Ananda Badudu di mana dia dihack akunnya gitu kan ataupun beberapa penyerangan lewat media digital gitu seperti buzzer atau segala macam. Ini kan menjadi salah satu bukti juga gitu walaupun pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut tuh disebabkan misalnya ya karena hal serupa gitu, maksudnya kayak misalnya entah itu kebebasan berpendapat yang dibatasi ataupun ketidaksejalan gitu pemikiran gitu. Namun bedanya itu pelanggarannya beda gitu. Nah mungkin bagaimana sih gitu kayak keseriusan pemerintah ini dalam menyikapi kayak isu-isu buzzer gitu. Bahkan kan saya pernah mengutip dari beberapa literatur baca kan bahkan pemerintah sendiri sudah mengklaim katanya tidak menggunakan buzzer gitu. Bahkan Presiden Jokowi pun pernah mengatakan hal seperti itu gitu bahwa tidak ada buzzer gitu. Tapi pada kenyataannya fenomena buzzer itu berkembang pesat di mana-mana gitu dan mengganggu kedemokrasian di negara kita gitu. Nah, jadi apa sih langkah serius yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu dan masyarakat pun di sini harusnya bersikap bagaimana gitu dengan adanya buzzer ini gitu. Karena kan buzzer ini bisa bisa apa ya bisa memotong lah gitu arus kebebasan berekspresi
di negara kita gitu. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih Kang Ferdi. Boleh mungkin terlebih dahulu mau Mas Ginanjar atau Kang Fajar yang menjawab? Silahkan. Mangga, Mas Ginanjar dulu mungkin. Boleh mungkin saya jawab singkat kali ya. Itu balik lagi ke political will sebenarnya. Karena tadi kan gimana menanggulangi buzzer. Sementara buzzer ini kita tahu banyak yang justru pelihara negara dan bahkan ada kasnya sendiri dari polisi. Tapi kalau jadi untuk dalam konteks buzzer ini pelihara negara itu berarti negaranya mau apa enggak? Negara itu mau apa enggak untuk menghormati kebebasan berpendapat sipil. Jadi jangan tidak lagi menggunakan metode-metode buzzer. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bukan dalam konteks buzzer, tapi dalam tadi dibahas juga kebebasan berpendapat secara umum, ya revisi UU ITE itu pemerintah harus segera revisi UU ITE dengan pasal-pasal yang multitafsir dan karetnya. Itu. Dan sayangnya kemarin sempat ada wacana, tapi udah diumumkan itu nggak jadi. Kang Fajar silahkan lah. Apa ya? Mungkin pemerintah emang tidak serius dalam menangani ini. Balik lagi tadi political will dan segala macam. Yang seharusnya kebebasan berpendapat itu dilindungi. Tapi apa coba kebijakan yang lahir? Misalnya Polri malah bentuk cyber Polri-nya untuk dia menangkap orang-orang yang kritis dan segala macam gitu, diperingatkan dan segala macam biar tidak langsung kena sanksi pidana dan segala macam. Itu kan udah apa ya? Oke, mungkin di kita ada budaya sopan, ada budaya santun dan segala macam. Tapi kalau udah konteksnya mengkritik atau berargumentasi terhadap kebijakan pemerintah itu udah apa ya? Udah sesuatu atau suatu hal yang di luar perdebatan moral gitu. Kita sedang berdebat, kita sedang mengkritisi kebijakan publik, bukan sedang mengajukan argumentasi moral gitu. Yang harusnya ditanggapi atau menjadi diskusi publik ya terkait dengan kebijakannya itu gitu, argumentasi kebijakan. Jadi bukan pidana atau dan segala macam gitu. Justru tadi disinggung kita sedang menghadapi revolusi industri 4.0 dan segala macam. Justru ada apa ya? Ada isu tentang hak asasi manusia yang perlu kita diskusikan lagi, tentang misalnya data privacy dan segala macam gitu. Itu menjadi poin penting gitu. Isu data saat ini gitu. Apakah kita benar-benar mandiri terhadap data private kita? Gitu. Apakah data pribadi kita sudah dilelang di pasar-pasar modal 4.0 gitu? Itu menarik juga gitu. Ya salah satu contohnya mungkin teman-teman setiap hari dapat SMS iklan apa kayak iklan dari brand apapun gitu, berarti kan nomor pribadi teman-teman juga sudah dijual gitu dalam tanda kutip itu kemanapun gitu. Belum lagi berkaitan dengan pelanggaran hak gitu yang bisa saja dilakukan negara melalui buzzer gitu. Ya mungkin Jokowinya nggak pakai buzzer gitu, tapi simpatisannya, kabinetnya, menterinya, Kapolrinya dan segala macamnya ya cek aja anggaran humas Polri segede itu untuk apa gitu, atau enggak cek aja. Saya rasa teman-teman Mas Ginanjar di UI sana juga pasti ada juga mahasiswanya yang terlibat menjadi salah satu buzzer, termasuk di lingkungan saya ya di Unpad gitu. Jadi itu udah jadi common sense lah, udah jadi ya kita juga tahu kok itu pakai buzzer gitu. Tapi yang paling penting gimana caranya wacana dan diskusi itu nggak dikuasai sama buzzer itu gitu. Bagaimana publik itu yang menguasai wacana gitu. Gimana caranya gitu. Enggak
nggak semudah itu buzzer. Dan fenomena buzzer juga nggak hanya di kita ya, gitu. Di tingkat literasi, negara tingkat literasi tinggi pun fenomena buzzer ada gitu. Cuma konflik dan segala macamnya mungkin bisa lebih teratasi, beda dengan di kita gitu. Gitu mungkin Mas Ferdi. Siap, terima kasih. Mungkin tadi Mas Ferdi juga ini ya, ingin menanggapi lagi. Oh iya, Ya, dipersilakan. mungkin saking semangatnya kan dia dengan diskusi ini gitu, karena wah kita benar-benar memperingati apa ya reformasi gitu, dan pas banget gitu ada diskusi ini gitu. Tadi juga benar sih kan, kalau misalnya nggak ada keseriusan atau political will gitu dari pemerintah gitu, ataupun menanggapi kasus buzzer seperti ini gitu, kayak digitalisasi gitu, Polri malah membentuk seperti cyber polisi gitu, atau polisi cyber. Nah, di mana di sini itu mengingatkan kayak ketika ada tweet atau postingan yang tidak bernada gitu, yang tidak sejalan dengan pemerintah gitu, mungkin diingatkan gitu. Mungkin sebenarnya niat Polri itu bagus gitu untuk membentuk cyber police gitu. Niatnya bagus, tapi kita harus melihat kayak konteks tujuannya tersebut apa dibentuk gitu. Misalnya kalau dibentuk untuk menciptakan kenyamanan gitu kan, menciptakan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin berpendapat gitu, ataupun memberi perlindungan hukum ataupun entah sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu niat yang baik bagi polisi tentunya untuk membuat cyber polisi gitu. Namun kan pada kenyataannya timpang juga gitu ketika ada beberapa tweet ataupun post yang tidak berseberangan gitu. Dan tentunya nanti ya mungkin teman-teman udah pada tahu kan kasusnya seperti apa gitu kan. Bahkan kasus yang terakhir itu kan ada yang sempat mengkomen postingannya postingannya wali kota Solo kan, Mas Gibran gitu kan. Di situ akhirnya kan ditangkap juga tuh yang komennya gitu kan. Itu kan hasil dari polisi virtual gitu kan yang menindaknya. Nah, ini kan yang harusnya kita hindari gitu. Hadirnya polisi virtual itu seharusnya melindungi secara hukum ataupun secara mengayomi lah gitu sesuai tujuan dari polisi tersebut sendiri gitu, memberi kenyamanan bagi setiap masyarakat yang ingin mengubahkan pendapat gitu. Nah, itu seharusnya gitu yang harus kita dorong lah untuk pemerintahan saat ini ataupun kepolisian saat ini ataupun para pembuat aturan ataupun aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan ini gitu. Jadi harus senantiasa mengedepankan kemanusiaan atau HAM di sini. Mungkin itu sih Kang, terima kasih. Baik, mungkin dari Mas Ginanjar atau Mas Fajar mau menanggapi kembali atau mau memberikan kepada Ferdi lagi gitu sesuatu atau apa? Kalau dari saya sih nggak ada ya. Tadi aku sepakat banget sama yang poin-poin Mas Ferdi tadi jabarkan. Jadi Kang Fajar mungkin. Apa ya? Kalau saya selalu skeptis, tidak ada niat bagus sebenarnya. Jadi polisi virtual gak ada niat bagus ya. Emang buat itu gitu. Kalau dari saya kayak gitu ya. Karena kalau niatnya bagus, saya rasa revisi UU ITE gitu. Bukan bikin polisi virtual kalau menurut saya. Itu mungkin ya. Jadi emang aktivitas kaum berseragam memang selalu bersembunyi dalam niat bagus gitu. Itu mungkin tambahannya ya. Ya, terima kasih Kang Fajar. Langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada dari Fauzi Ramadan yang udah raise hand nih, ingin bertanya. Boleh Kang Fauzi dipersilahkan? Bisa di on cam dulu. Bismillah, mohon maaf Kang Dapa. Oh iya, Cam dulu ya. Kedengeran ini? terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di sini saya mau menanyakan apa yang dipaparkan oleh Kang Fajar di materi yang pertama, yang awalan, bahwasanya itu demi menjaga kondusivitas kenegaraan, maka yang mempunyai power memasuki area HAM itu orang lain agar suasana tatanan negara aman. Nah, di sini yang saya tanyakan itu gimana sih Kang caranya membedakan antara HAM di area kondusif
kondivitas dan di area politik gitu. Karena kan sekarang ini juga lagi trending nih tentang kriminalisasi gitu. Jadi apakah ada pembedaan gitu antara HAM di kondivitas dan di area politik gitu? Paling segitu dulu aja pertanyaannya. Terima kasih. Sorry tadi di HAM di area apa selain politik? HAM di area kondivitas dan di area politik itu. Kondusivitas mungkin ya. Oh ya, kondusivitas dan di politik itu apakah ada pembedanya gitu, dan bagaimana sih cara membedakannya gitu? Sebenarnya benang tipis sih itu teh, benang tipis dalam artian sebenarnya tindakan yang dilakukan pelanggaran HAM untuk kondusivitas itu sebenarnya political will gitu. Sebenarnya untuk kepentingan politik atau political interest juga. Jadi sebenarnya itu benang tipis karena gini, kita perlu bisa memaknai narasi-narasi apa ya? Kalau Prof. Ariel bilangnya narasi orbaisme ya. Narasi orbaisme. Narasi-narasi yang seolah-olah nyaman, seolah-olah melindungi, tapi sebenarnya ada pelanggaran. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang tadi Mas Ginanjar sebutkan, itu narasi-narasinya narasi-narasi positif kok. Demi ketertiban umum, demi kenyamanan publik, demi menjaga stabilitas negara, demi menjaga ketertiban negara, demi menjaga keamanan negara. Makanya benang tipis tuh antara emang dilakukan untuk kondusivitas society sama untuk kondusivitas politik gitu. Itu apa ya? Benang tipis yang emang kita nggak bisa pilah gitu. Kalau menurut aku ya, yang bisa kita perhatikan dari situ, kenapa kebijakan itu lahir dan untuk apa. Nah, kita bisa tahu misalnya Talang Sari dan segala macam itu pelanggaran HAM berat karena ternyata ada political interest yang dijaga oleh pemerintah saat itu, yaitu kekuasaan Orde Baru. Kita bisa ngomong itu sekarang. Mungkin pada saat itu kita juga percaya sama Soeharto kalau itu untuk menjaga keamanan society, bisa aja gitu. Jadi itu benang tipis sebenarnya. Tapi yang bisa kita lihat, gimana treatment state, treatment negara dalam menjaga kondusivitas. Gitu. Jadi apakah ruang publik yang mungkin tadi sempat Mas Ferry ditanyakan dan segala macam, apakah ruang publik, yaitu dialog, argumentasi, debat, dan segala macam, harus diintervensi sama senjata? Kan itu masalahnya. Tadi kan kita cuma ngekritik misalnya wakil wali kota Solo yang atau wali kota Solo yang sebenarnya tidak kompeten misalnya. Kita hanya mengungkapkan pendapat di sosial media, itu ruang publik, bro. Tapi kenapa misalnya diserang sama hukum atau diserang sama kekuatan yang lebih gitu, bukan argumentasi lagi. Jadi kita ya itu ya namanya apa ya, problematika demokrasi di kita. Makanya sering apakah kita siap berdemokrasi setelah 20 apa ya, kita ngomong demokrasi dari awal sih ya, tapi kita nggak tahu bentuk demokrasi yang kita pengen terus kayak gimana, selalu berubah-ubah gitu. Demokrasi Pancasila, demokrasi Orde Baru dan segala macam, bahkan reformasi pun sampai saat ini kita masih mencari bentuk demokrasi itu gitu. Karena kalau disajikan demokrasi yang sesungguhnya gitu, yang Amerika misalnya, yang US, kita selalu, oh kita nggak kayak gitu, misalnya. Kita punya Pancasila dan segala macam. Tapi kalau kita ditanya lagi, bentuk seperti apa demokrasi Pancasila, masa mau balik lagi ke era Orde Lama gitu, yakin mau kayak gitu. Jadi tindakan untuk kondusivitas dan tindakan untuk politikal tuh benang tipis kalau menurut saya. Jadi nggak bisa dipilah gitu. Tapi yang bisa kita lihat treatmentnya, political will negaranya, apakah betul kayak contoh misalnya sekarang di Papua misalnya, apakah benar misalnya dengan membunuh masyarakat sipil, dengan memutuskan internet di Papua misalnya,
Bahkan untuk update kasus COVID mereka harus ke Makassar dulu gitu. Apakah itu treatment yang betul, yang benar untuk menjaga kondusivitas di Papua? Misalnya? Atau hanya untuk kepentingan political will gitu, supaya Papua ini terisolasi dari pengaruh luar, atau bahkan berita dari Papua nggak bisa diakses oleh luar. Itu kan apa ya, benang tipis, kita mau lihatnya di mana gitu. Banyaklah kejadian yang biasa kita lihat, apalagi ya contohnya mungkin yang lebih dekat, apa ya, masyarakat misalnya Kinipan di sana misalnya, dengan menangkap kepala sukunya itu kan untuk menjaga kondusivitas gitu, supaya tidak ada bentrok antara karyawan perusahaan dengan masyarakat adat gitu, dengan dituduh mencuri kayu dan segala macam. Tapi kan akhirnya apa yang terjadi gitu? Emang untuk melangsungkan kepentingan investasi di sana ya harus diberantas yang ngelawan kayak gitu. Jadi itu benang tipis sebenarnya, Mas Fauzi, gimana kita bisa menelaahnya. Itu mungkin dari saya mah mungkin, Mas Fauzi. Oke, siap-siap Kang. Mungkin Kang Dapas selaku moderator boleh langsung bertanya lagi nih, ada keterkaitannya juga nih. Gimana Kang Fauzi? Mau bertanya lagi nih, boleh nggak? Oh, boleh silahkan. Ini bertanyanya sih untuk semuanya gitu ya, kita diskusi manja aja gitu. Di sini saya mau mengutip dari katanya Bapak Hendro Priyono soal Palestina Israel nih. Kan kita sedang sedang hangat-hangatnya nih soal Palestina dan Israel gitu. Tapi ini rada keluar topik karena topik HAM-nya itu ke arah internasional gitu. Menurut Bapak Hendro Priyono mengenai Palestina dan Israel itu katanya bukan urusan kita. Mengapa Bapak bisa menyebutkan bukan urusan kita? Karena di Indonesia pun masih banyak gitu pelanggaran HAM yang belum diselesaikan. Terus juga ada banyak juga radikalisme atau terorisme gitu di Indonesia gitu. Walaupun dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kita bisa membantu gitu Palestina. Tapi yang lebih urgent di sini di Indonesia pun masih banyak problem gitu. Kenapa kita tidak membereskan satu persatu dulu gitu? Nah, menurut Kang Fajar dan juga Kang Ginanjar dan teman-teman lain yang ikut diskusi kali ini, dari paradigma kalian tuh apakah setuju mengenai kutipan dari Pak Hendro Priyono tersebut atau bagaimana nih? Kita diskusi aja gitu. Boleh terlebih dahulu mungkin Mas Ginanjar. Oke, nggak apa-apa ya tadi duluan mulu. Kalau menurut saya ya, kalau dari saya sendiri, saya mandangnya gini. Kalau misalkan dalam konteks negara dan usaha yang membutuhkan effort besar, itu setuju banget. Kalau misalkan ya kita harus menyelesaikan masalah di dalam negeri yang terjangkau sama kita, yang sebenarnya dalam konteks negara Indonesia itu sangat terjangkau oleh pemerintah Indonesia. Bahkan nggak usah ngomongin pelanggaran HAM berat dulu deh, yang tadi pelanggaran sekarang sedang terjadi aja di Wadas, di Papua, bahkan di masa aksi deh. Nih saya yang kena kemarin pas lagi aksi May Day, hadir teman-teman tahu kan, ada 9 tersangka, satu itu mahasiswa UI. Itu di May Day 167 dibawa ke Polda, diangkut Polda termasuk saya. Dan itu dipukulin, ditarik-tarik, dipukulin, dibawa ke truk, nggak ada prokes. Itu sumpah banget, satu truk itu bisa 100 orang, coba bayangin truk yang itu. Itu kan banyak pelanggaran di Indonesia dan memang terjangkau sama negara. Itu kalau konteks negara. Jadi sangat sepakat kalau misalkan ya udah Indonesia masih kotor banget cuy Indonesia. Sosok Myanmar, Papua, Wadas,
masa aksi itu kan itu yang tadi pelanggaran HAM karena tidak sesuai prosedur. Kayak saya tiba-tiba dibawa, salah apa ya? Kemudian dia bilang karena mahasiswa bukan buruh. Nah, itu udah sampai benci banget sama polisi dari mulai sejak itu ya. 27 dan itu kan saya yang bawa kan Mas Auwi. Itu tadi. Tapi kalau misalkan dalam konteks kita sebagai warga negara, ini maksudnya konteks yang di komunikasi di masyarakat ya, ini saya melihat kadang-kadang adanya isu di dalam negeri, tapi jangan sampai itu jadi pembungkaman kita untuk tutup mata dari kasus di Palestina ya. Ini konteksnya kan effort kecil ya, kita bantu naikin hashtag, bantu nyebar awareness, ya bantu. Itu kan bukan berarti kita nggak bisa untuk bantu dan menyebarkan isu lain kan, kalau misalkan kita tetap bersuara, kita bersolidaritas dengan masyarakat Palestina. Itu bersolidaritasnya bukan masyarakat Palestina ya sebenarnya, tapi kita bersolidaritas dengan kemanusiaan. Dan itu kan bisa keduanya. Kita tidak harus memilih, jangan sampai kasus yang ada di Indonesia itu jadi bahan untuk membungkam suara-suara kita untuk solidaritas ke saudara-saudara kemanusiaan kita yang lain. Pun juga kalau negara sekecil-kecilnya ya ke Palestina yang menyatakan sikap aja. Saya bersikap mengecam tindakan kejahatan perang dilakukan oleh Israel. Tapi tetap aja itu kan, tapi di dalamnya gimana? Itu juga harus dua-duanya sebenarnya. Tapi kalau dalam konteks negara yang effortnya besar, ya sepakat. Ya selesai dulu di dalam. Gitu. Kalau effortnya kecil, cuma naikin hashtag, cuma bantu like, bantu retweet itu ya, dan bersuara itu, kalau bersuara itu, nah harus dibatasin, bersuara kita bisa berusaha bersuara terkait banyak isu. Ya, mantap Kang. Baik, mungkin boleh lanjut ke Kang Fajar. Boleh nanya dulu nggak, ini Hendro Priyono yang mana dulu? Hendro Priyono itu yang, bentar. Bising saya salah orang. Hendro Priyono. Yang mengaku sangat memperjuangkan Pancasila katanya. Ya itu mantan ini mungkin ya, mantan kepala BIN. Pertama saya nggak pernah sepakat sama salah satu terduga pelaku pelanggaran HAM. Pertama itu dari kasus HAM-HAM yang Mas Ginanjar tadi ceritakan, salah satu terduga pelakunya Mas Hendro Priyono itu, yang anaknya sekarang jadi staf sus ya di kepresidenan. Jadi pertama poin saya itu, yang kedua sebagai aksi solidaritas sesama manusia dan sesama negara yang merasakan terkolonialisasi berapa ratus tahun gitu, itu sah-sah aja menurut saya. Dan itu sebuah spirit internasionalisme gitu untuk mendukung pembebasan kejahatan kemanusiaan gitu. Penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan teh, ya aksi solidaritasnya sepakat gitu. Walaupun negara punya hubungan diplomatik untuk menggalang solidaritas itu ya sah-sah aja menurut saya. Tapi ya balik lagi, sepakat sama Mas Ginanjar tadi diungkapkan gitu, bahwa jangan sampai itu hanya jadi sebatas pengalihan isu dalam tanda kutip gitu. Jangan sampai itu menjadi alih-alih yang harusnya ngomongin puluhan pegawai KPK yang terkriminalisasi gitu, gara-gara nggak lolos tes TWK gitu. Daripada nggak ngomongin penggusuran di Wadas gitu, nggak ngomongin 3 orang yang meninggal kemarin sama militer di Papua gitu. Jadi kan aneh gitu. Karena dia tahu kalau dia ngomongin Palestina, ya mayoritas umat di Indonesia pasti oke gitu. Walaupun ya panjang ya berdebat tentang konflik di Palestina, kita tahu bahwa konflik di sana bukan konflik hanya sekedar konflik agama gitu. Itu perdebatan lain gitu. Tapi akhirnya itu kita pakai untuk
apalagi yang ngomongnya jenderal TNI atau polisi ya, saya suka agak geli gitu ngomong ke Palestina, harus mendukung pembebasan Palestina, mengutuk tindakan Israel. Terus yang kalian lakuin di Papua apa gitu? Yang kalian dilakuin di Wadas apa? Yang kalian lakuin di Pancoran misalnya, yang di tengah kota juga tuh apa gitu. Jadi ya sah-sah aja gitu Mas Fauzi, sebagai spirit internasionalisme dalam mendukung pembebasan umat manusia dari penjajahan mah oke gitu. Dan ketika ada kebijakan negara untuk mendukung proses diplomatik itu juga boleh gitu. Tapi saya lihat itu hanya untuk menutupi, ya emang selalu gitu ya. Pengalihan isu paling Kang ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi mereka juga tahu kalau isunya itu tidak teralihkan sebenarnya. Tapi apa ya? Gimana ya? Bingung saya. Maksakeun. Ya, gitulah ya. Jadi untuk kita mungkin bersolidaritas sangat penting gitu. Tapi jangan luput terhadap isu-isu atau kasus-kasus yang sebenarnya dekat dengan kita gitu. Itu sih. Siap, mantap Kang. Baik, cukup Pau, itu tadi perspektif dari Mas Ginanjar dan Kang Fajar terkait tanggapan dari Zipau gimana? Alhamdulillah cukup Kang, tapi bisa teman-teman yang lain ada perspektif lain. Siap. Gimana dari teman-teman, ada yang ingin bertanya atau memberikan pandangannya lah terhadap mungkin sedikit tadi omongan dari Zipau terkait Palestina? Ada nggak gini? Apa mungkin ke pertanyaan berikutnya saja? Coba raise hand dong, raise hand yang ingin bertanya nih. Oh ya, ini ada dari Faras ya. Boleh Faras di on cam dan Tapi sebelumnya ini tentang, maksudnya berkaitan sama internasional gitu nggak apa-apa ya? oh ya, nggak apa-apa, terkait isu HAM ya yang penting ya? Oh ya, Iya. boleh. Jadi sebelumnya kan tadi saya dengar penjelasan dari Kang Fajar kalau misalnya menurut Kang Fajar itu human rights itu ada karena untuk melindungi minoritas ya kan. Nah, tapi gimana sih tanggapan akang-akang sekalian gitu waktu pas ada kejadian ini yang waktu itu pernah booming tuh, ada black people. Jadi waktu itu black people tuh datang ke Bali gitu kan, tapi visanya tuh udah kadaluarsa, terus di Twitter tuh rame kayak dia bikin thread tentang ayo semuanya ngajakin ke Bali dengan cara ilegal kayak gitu kan. Nah, terus kita sebagai warga Indonesia, apalagi orang-orang Bali itu kan merasa marah gitu kan karena udah di masa pandemi, terus orang-orang dan dia itu mengajak orang-orang untuk datang ke Bali secara ilegal. Nah, terus setelah kita kayak apa ya, kayak kita sebagai orang Indonesia tuh kayak ngasih tahu gitu ke black people-nya itu kayak gini, tapi black people-nya ini malah ngebalikin gitu loh, dia malah pakai race card, langsung bilang kayak, "Ini saya diserang cuma gara-gara saya black people," padahal bukan kayak gitu kan masalahnya. Terus gimana sih menurut pandangan, akang-akang tuh kayak, apa sih, kayak setelah adanya gerakan Black Lives Matter, tapi malah malah orang-orang dengan yang black people-nya sendiri malah jadi suka playing victim gitu loh, Kang. Tuh, makasih. Terima kasih Faras. Mungkin boleh Kang Fajar menanggapi. Oke. Mungkin nanti saya perlu share artikel jurnal dari salah satu dosen di STF Driarkara, Pak Franco Budi Hardiman gitu. Dia tulisannya tuh intinya tegangan antara hak asasi manusia dengan kebudayaan dan agama. Mungkin tadi saya sempat singgung juga gitu, kurang lebih ada tegangan gitu
antara HAM dan religion sama agama, sama budaya. Kenapa? Karena ini produk baru nih HAM tuh. Dia eksisnya mungkin ya kalau kita ngacu ke konstitusi Amerika misalnya pertama di 1800-1900-an itu barang baru gitu, HAM tuh barang baru. Dia tiba-tiba harus mendobrak suatu kebiasaan yang biasanya dijalankan sama budaya sama agama gitu. Itu menarik tulisannya sebenarnya. Kalau kita mengacu terhadap kasus tadi, kalau mungkin yang saya tahu sebenarnya dia diusirnya bukan gara-gara visanya habis dan segala macam, karena desakan dia promosi LGBT juga kan. Sebenarnya itunya tuh, LGBT itunya yang jadi, bukan karena dia black atau bukan karena dia negro dan segala macam, sebenarnya karena dia promosi LGBT, bahwa makanya dia kan promosikan LGBT di Bali itu oke gitu, aman aja kita di sini gitu. Komunitas LGBT di Bali itu dihargai, ya aman. Tapi mayoritas masyarakat di Indonesia ya tidak sepakat dengan ide itu gitu. Sebenarnya sederhana. Kalau imigrasi hanya melakukan statement, dia harus dideportasi karena visanya hangus, itu oke, itu sangat konstitusional, sesuai dengan prosedur hukum. Oke gitu. Nggak ada masalah sebenarnya. Tapi yang jadi masalahnya, statement imigrasi yang ditambahin. Karena dia promosi LGBT dan segala macam di Bali, itu sebenarnya yang jadi masalah itu. Sebenarnya negara tuh kalau kita nanti punya kesempatan diskusi tentang konsep state atau nation ya, negara itu abstrak loh, dia nggak boleh, apalagi kalau negara kita republik ya, negara itu nggak boleh nyinggung atau nggak boleh ngomong statement tentang private space gitu. Jadi negara tuh nggak boleh ngomongin orientasi seksual seseorang. Kalau dia negara ya, imigrasi kan lembaga negara ya, dia nggak boleh ngomongin itu. Tapi kalau dia ngomongin karena tindakan si orang ini adalah melanggar ketentuan peraturan di negara saya, kelebihan visa dan segala macam, maka dia harus dideportasi. Kalau itu doang cukup, nggak akan jadi masalah menurut saya. Tapi karena ada statement lebih, ketika negara udah berstatement tentang private area, private space, itu yang jadi masalah sebenarnya. Dan mereka di negaranya, di Amerika, di US, itu sudah jelas mana public mana private tuh, itu udah sangat jelas, diskursus itu tuh udah jelas, itu udah common di sana. Di kita kan belum. Itu. Coba berita baru-baru ini, pas berita tentang Palestina, itu berita Jokowi sering sholat, itu sering banget. Itu kan nggak apa ya? Kalau kita sebagai negara republik itu mengutuk kita kayak gitu tuh harusnya ya. Kalau kita republik benar ya, institusi publik tuh nggak boleh mewakili salah satu private area, nggak boleh. Kalau kita republik benar gitu. Jadi mungkin kalau tanggapan dari saya gitu, Mbak. Baik. Gitu sih. Terima kasih Kang Fajar. Mungkin Mas Ginanjar ingin menambahkan. Kalau dari saya singkat aja ya. Tadi udah dibahas banyak sama Kang Fajar. Sebenarnya sepakat. Singkatnya tuh gini, kalau misalkan spesifik ke kasusnya, itu sebenarnya nggak masalah pendeportasiannya. Kalau misalkan berhenti sampai tataran prosedural yang tadi, kalau visanya habis, kalau itu berhenti itu udah ya udah. Tapi anehnya, kenapa mereka tiba-tiba bawa-bawa soal LGBT, dan itu sebenarnya jadi polemik juga. Itu satu, kalau misalkan di sisinya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya Mbak Faras yang bukan spesifik ke kasus ya, tapi soal bagaimana setelah gerakan Black Lives Matter jadi banyak kaum kulit hitam yang menggunakan race card, wah itu sejujurnya aku juga sama keselnya, karena itu orang-orang yang kayak gitu itu banyak yang
pada akhirnya menodai gerakan yang udah dibangun sama semua orang. Jadi yang udah tadi Black Lives Matter itu perjuangannya itu yang benar-benar historikal, bagaimana kulit hutan itu ditindas dan gini. Tapi tiba-tiba dia pakai di konteks yang memang tidak berhubungan. Nah, ini sama kayak misalkan gimana cara kita mengadvokasikan misalkan RUU PKS. Ini soal misalkan kekerasan seksual, bagaimana kita harus dalam menanggapi kasus kekerasan seksual itu berpihak pada korban. Tapi ini aku pernah lihat ada kasus bisa hancur perjuangan kita untuk mengadvokasikan pandangan untuk berpihak pada korban ketika ada orang yang berbohong, yang pura-pura kena kasus kekerasan seksual. Itu hal-hal gitu tuh sangat-sangat menodai gerakan yang udah dibangun kolektif dan bersama-sama. Itu sih. Saat mengutuk soal restart-nya sih. Terima kasih Mas Ginanjar. Mungkin Mbak Faras apa sudah cukup jawaban dari Kang Fajar dan Mas Ginanjar? Udah cukup, makasih. Oke, siap. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi gitu. Gimana nih teman-teman, satu pertanyaan lagi deh. Ada nggak? Dari Argi, mungkin Argi gimana, ingin bertanya nggak? Dari Debbie mungkin ingin menanggapi atau ingin bertanya, ingin menyampaikan pendapat, gimana Deb? Enggak, Kang, cukup. Cukup ya, semuanya pada cukup aja nih. Baik, karena nggak ada lagi ya yang ingin bertanya, mungkin sesi tanya jawab dari para pemantik sudah dicukupkan. Sebelum closing statement, mungkin kita ada sesi foto bersama. Coba dong minta tolong teman-teman buat on cam terlebih dahulu. Dong, pada on cam. Boleh langsung aja ke Diskominfo, dipersilahkan. Oke semuanya, suara saya terdengar? Terdengar. Harap terlebih dahulu kameranya di on cam, mari kita berfoto bersama. Oke, mungkin dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Siap. Terima kasih juga Teh. Sesi foto mungkin segitu ya Teh ya. Terus lanjut ke mungkin sedikit closing statement dari para pemantik agar mahasiswa bisa memiliki kesadaran yang lebih dalam menerapkan hak asasi manusia. Boleh terlebih dahulu Kang Fajar, ada sedikit closing statement. Ya gitu mungkin ya, mengutip mungkin pikiran dari Hannah Arendt, seorang filsuf perempuan, bahwa political will itu harus diusahakan atau harus diupayakan dengan pikirannya, konsep Vita Activa bahwa level manusia paling tinggi itu bukan hanya insting. Kalau insting itu sama aja dengan hewan gitu. Di level 2 kerja aja tuh kita hanya memenuhi kebutuhan kita sendiri gitu. Tapi yang paling tinggi atau yang paling luhur dari aktivitas manusia adalah berpolitik. Makanya ada gagasan zoon politikon atau manusia berpolitik gitu. Jadi politik tuh jangan dianggap atau diartikan hanya ikut pemilu, hanya ikut kampanye, hanya ikut aksi dan segala macam. Enggak. Ini diskusi ini adalah aktivitas politik kita dalam mendistribusikan wacana hak asasi manusia gitu. Jadi mengupayakan kesejahteraan adalah upaya politik
setiap manusia gitu. Jadi penting bagi kita untuk mengusahakan kesejahteraan, mengusahakan keadilan, dan mengusahakan agar konteks di Indonesia ya, pelanggaran HAM berat itu menjadi diskusi atau menjadi wacana yang penting agar state atau agar pemerintah bisa membenahi masalah itu. Dan saya yakin kalau distribusi wacana ini bisa menjadi common good, common sense bagi masyarakat Indonesia, saya yakin bahwa kesejahteraan kita akan meningkat dan segala macam gitu. Mungkin terakhir nambahin dari kutipan yang tadi Mas Ginanjar kasih gitu. Banyak yang terpelajar, tapi sedikit yang menjadi manusia gitu. Saya hanya nambahin sedikit yang menjadi manusia yang sadar gitu. Makanya Immanuel Kant bilang bahwa yang paling penting itu consciousness, kesadaran gitu. Banyak yang tahu kok, pejabat-pejabat di sana tahu bahwa KPK itu diperlemah gitu, bahwa di Papua itu perampasan hak asasi manusia, bahwa pelanggaran HAM berat itu harus diselesaikan. Mereka tahu, tapi mereka nggak sadar. Gitu. Akhirnya nggak ada political will. Moga-moga upaya ini, diskusi ini menjadi upaya kita untuk mendistribusikan kesadaran berhak asasi manusia. Itu aja mungkin. Terima kasih teman-teman atas kesempatan yang sudah diberikan. Ya, terima kasih Kang Fajar. Boleh lanjut ke Mas Ginanjar closing statement-nya. Oke, terima kasih Mas Mufti, Kang Fajar, sama Hima Ape yang udah mengundang diskusi tadi. Kita seru banget, dapat banyak insight baru juga, diskusi teman-teman sama Kang Fajar, closing statement. Aku sebenarnya nyambung juga sama Kang Fajar tadi. Di sini tadi kita sudah melihat berbagai pelanggaran HAM berat di Indonesia, dan kita juga melihat bagaimana keluarga-keluarga korban itu terus bergerak meminta keadilan, meminta hak-hak mereka untuk segera dipulihkan hak-haknya, dan itu tidak ada jawaban dari pemerintah. Kita bisa saksikan misalnya yang udah berlangsung lebih dari 600 kali itu nggak ada hasilnya. Tapi yang mau digarisbawahi, walaupun aksinya itu kelihatan tidak membawa perubahan, tapi kita tetap harus percaya kalau misalkan memang aksi tidak melahirkan perubahan, tapi yang pasti aksi itu melahirkan harapan untuk nantinya kasus pelanggaran HAM berat itu selama ada yang bersuara pasti akan ada harapan untuk akhirnya bisa diselesaikan, entah oleh siapa, entah oleh generasi kita mungkin, dan tentu saja tadi bersuaranya itu dengan aktivitas politik yang disinggung sama Kang Fajar, termasuk diskusi kayak gini, ini adalah aktivitas politik yang terus menanamkan harapan-harapan penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Itu sih dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Baik, terima kasih Mas Ginanjar closing statement-nya. Karena waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 15.00 ya, kami dari Himpunan Administrasi Publik FISIP Unpas berterima kasih kepada Kang Fajar maupun Mas Ginanjar yang telah memaparkan dan juga hadir pada hari ini. Tak luput saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang menghadiri diskusi publik ini. Semoga tujuan dari diskusi ini dapat meningkatkan daya pikir teman-teman. Nah, jangan lupa tanggap nih kita terhadap HAM. Lalu saya selaku moderator sekaligus perwakilan dari bagian kajian dan penalaran Hima Ape, saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Fajar, Mas Ginanjar. Waalaikumsalam, terima kasih juga Kang Fajar.